Masya Allah, suaminya Neng Naura. Alhamdulillah akhirnya saya dapat bertemu dengan Anda. Baru saja kami membicarakan Anda. Oh ya, perkenalkan, saya Harits, saya. Maaf, saya telah mengambil alih senja terlebih dahulu, dengan menjadikannya halal, dari Anda, sebagai calon jodoh Anda. Ujar Kay memotong kata-kata Harits. Ahahaha, tidak mengapa, tidak perlu meminta maaf. Itu sudah menjadi ketentuan Allah. BTW selamat, Andalah pemilik hati Naura sesungguhnya. Harits malah tertawa, nampaknya ia ustadz gaul dari gayanya. Mereka saling berjabat tangan. Kay yang awalnya cemburu pun, berusaha menahan rasa cemburunya. Ia masih memiliki rasa hormat terhadap putra kiai pemilik pesantren yang sebelumnya Kay datangi. Senja pun awalnya merasa takut Kay akan marah. Ia tidak sengaja bertemu Harits, Senja sedang bermain dengan putra Nok Eha yang masih balita. Namun, Harits datang untuk mengantarkan makanan dari uminya. Saat Harits hendak pamit, ia memberikan selamat atas pernikahan Senja dan Kay. Lalu ia menanyakan kabar Kay dan saat Harits menyinggung Kay yang beruntung memilikinya, disitulah Kay tiba-tiba muncul. Ketika Senja sedang nampak tersipu malu, karena mengingat kekonyolan Kay, kasih sayangnya, kata-kata dan perbuatan mesra Kay, ketika digoda Harits mengenai Kay yang disinyalir amat istimewa di mata Senja, karena hanya butuh 3 hari untuk Senja memutuskan menikah dengannya. Kini pandangan Senja beralih pada suaminya, ia memandang Kay dengan senyuman malu-malu, mereka seperti orang yang baru pertama kali bertemu. Kay melihat Senja yang seperti itu ia tersenyum simpul. Senja amat menggemaskan. Terima kasih, suasana pun mencair hangat. Kay tidak lepas memandang Senja. Senja makin menunduk malu, ia sedang menyembunyikan perasaannya yang bertalu gembira, karena orang yang ia rindukan dan ia dambakan kehadirannya dalam 3 bulan ini. Kini bagai mimpi, tiba-tiba saja ia hadir di hadapannya. Ingin sebetulnya Senja memeluk Kay, ingin ia menumpahkan segala kerinduan pada laki-laki yang kini tampilannya nampak sudah lebih baik itu. Namun, demi adab, Senja harus menahan keinginan itu, ada Harits di hadapan mereka. Tampilan Kay membuat hati Senja cenat-cenut. Tubuh yang lebih berisi dan lebih bersih, rambut gondrong itu sekarang sedikit pendek dari sebelumnya namun, Kay nampak lebih tampan. Jaket merah hati dipadu kaos putih dan memakai celana panjang chino warna pastel, amat kontras dengan kulit putihnya Kay dan sedap dipandang mata, hingga membentuk taman kupu-kupu dalam perut Senja. Rasa digelitik di sekujur tubuh dan getaran bahagia dalam dadanya yang kini membuatnya nampak. Kay kembali tersenyum simpul, ia bisa melihat kecanggungan istrinya. Senja makin terlihat menggemaskan, ingin rasanya Kay segera membawa Senja ke dalam pelukannya. Namun, tidak mungkin, ada Harits dan juga seorang wanita beserta beberapa anak-anak yang sedang mengaji di saung memanjang, halaman rumah yang luas itu. Neng, ajak masuk atuh aanya, kasihan kepanasan. Seorang wanita berhijab dan bernikap yang dari tadi mengejar anak kecil bermain sambil menyuapi makan, ikut bicara. Ah, iya Nok. Senja sedikit terkejut karena sibuk menenangkan diri dari perasaan berdebar pada jantungnya. Ternyata perempuan itu adalah pemilik rumah tersebut yaitu Nok Eha. Mas, mari masuk. Sebelumnya Senja mengecup taksim tangan kanan suaminya. Antara bahagia dan gugup melanda Senja. Sebaiknya kita langsung pergi saja, sayang. Dek, sungguh jantung Senja mau lompat. Dipanggil sayang oleh Kay, sudah 3 bulan panggilan itu tidak pernah ia dengar. Terlebih kini Kay memanggil sayang di hadapan Harits. Sebentar lagi waktu zuhur, Mas. Sebaiknya salat zuhur dulu di sini. Ujar lembut Senja. Kay melihat jam tangan di pergelangan tangannya, 15 menit lagi waktu zuhur tiba. Senja tersenyum saat melihat jam yang Kay kenakan. Ia amat bahagia, jam itu masih Kay kenakan. Padahal ia tahu, pasti Kay memiliki jam lainnya yang lebih mahal dari jam itu. Jam tangan pemberian darinya, saat Kay hendak pergi. Bukan jam dengan harga fantastis, melainkan itu hanya jam dengan harga beberapa ratus ribu saja. Senja mengingat ketika ia melilitkan jam tersebut di pergelangan tangan Kay. Mas, pakai ini ya, maaf tidak seberapa sih harganya, akan tetapi, ada sebagian jiwaku di sini. Karena di setiap detik, seiring perputaran jarum jam tersebut, maka seiring desah nafasku juga saat menyebut kalam Allah, namamu akan kusertakan hingga menjadi doa. Sayang, terima kasih, aku akan anggap ini dirimu, yang selalu mengingatkan aku salat. Maka, di setiap detik perputaran jarum jam ini, seiring doamu, kupastikan namamu pun akan selalu kulambungkan sebagai doa. Mari, Harits mengajak Kay masuk. Sayang, mari masuk,
Kok malah bengong. Suara Kei dan genggaman Kei pada tangannya, membuat Senja terkejut dan terperanjat dari memorinya. Akhirnya Kei pun masuk ke rumah Nok Eha, mereka berbincang hingga waktu zuhur tiba. Suara merdu sang muadzin lah yang menghentikan mereka berbincang. Akhirnya mereka pun salat berjamaah di madrasah milik Nok Eha, yang tidak terlalu besar namun dipenuhi anak-anak yang belajar mengaji. Setelahnya, Kei pamit pada kakak beradik tersebut yaitu Nok Eha dan Harits. Tidak lupa ia mengucapkan terima kasih dan mengundang Harits untuk mampir ke kediamannya, saat suatu waktu Harits ke Jakarta. Lalu, mobilku, Mas, tanya Senja, saat Kei sudah membukakan pintu mobil spotnya. Mobil, tanya Kei tidak mengerti. Senja menunjuk mobil yang terparkir di bawah pohon mangga tidak jauh dari rumah tersebut. Itu, mobilmu, tanya Kei kembali. Mobil kita, pemberian Afatah, katanya, sebagai hadiah pernikahan kita, jawab Senja. Kei faham siapa itu Fatah. Baiklah, kalau begitu, Kei nampak berpikir sejenak. Lalu ia memanggil salah seorang suruhan Willy. Joe, kemari. Kei menelpon seseorang bernama Joe. Hanya kata itu lalu Kei menutup teleponnya. Kei nampak berwibawa dan dingin saat menelpon. Berbeda ketika sedang bicara kepada Senja, yang terdengar lembut dan perhatian. Itu yang Harits lihat. Ia tersenyum, tidak sia-sia bila Harits melepas Senja, ia bersama orang yang tepat. Harits hanya perlu ikhlas, karena bila Senja dengannya belum tentu sebahagia saat Senja bersama Kei. Harits tahu itu dari tatapan Senja yang penuh makna. Ya Mas, Joe pun tiba. Kamu bawa mobil saya, panggil Semi untuk membawa mobil itu. Tunjuk Kei pada mobil Senja. Dia akan membawa saya dan istri saya. Tidak banyak titah. Setelah ucapan terakhirnya, Kei langsung menggenggam tangan Senja dengan gaya coolnya dan membawa Senja masuk ke dalam mobil hadiah dari Fatah. Kei manfaatkan waktu untuk berduaan dengan Senja, dan duduk di bangku belakang. Asteris. Kini Senja dan Kei sedang dalam perjalanan. Sayang, aku amat merindukanmu. Aku pun, Mas. Senja menatap Kei dengan sendu. Aku lelah. Boleh aku bersandar di situ? Senyum Senja pun mengembang. Tentu boleh Mas, tapi, malu. Bisik Senja di ujung kalimat. Senja melirik sekilas pada Semi yang sedang fokus mengemudi. Sam, aku halal untuk istriku. Istriku halal untukku. Kami sudah 3 bulan tidak bertemu. Ujar Kei pada Semi. Tentu, Mas, silakan jika hendak melepas rindu, saya baik-baik saja di sini. Semi mengerti akan ucapan Kei, lalu ia menggeser kaca spion yang ada di dekat kepalanya. Sayang, sudah boleh. Tanya Kei kembali, setelah memastikan Semi tidak akan mengintip mereka. Senja mengangguk dengan tersenyum, dengan sebelumnya Kei menatapnya sebentar. Ia hanya tidak lebih. Itu pun jantung Senja lari di tempat. Setelah Senja walaupun sebentar, ia mencari tempat ternyaman di sana, masih sama seperti 3 bulan yang lalu. Ia memejamkan matanya. Jika rindu itu, diumpamakan selembar kertas, maka akan aku lipat dan aku simpan di dalam saku dengan rapi. Agar dirimu terasa selalu dekat denganku. Sumber FB, dengan nama akun, Nazila Sandi Karim. Jadi, saat kita berjauhan lama, tidak tersiksa seperti ini, sayang. Ujar Kei dengan mata terpejam. Bukan tidur, ia sedang meresapi wangi dari tubuh Senja. Mas, sudah, kita sudah bertemu sekarang. Lagi pula yang Mas lakukan itu termasuk jihad. Karena Mas pergi bekerja. Sesungguhnya, Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil dan siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hr. Ahmad, tutur Senja. Kei mendengarkan dengan seksama. Dengan masih menelusupkan wajahnya di dada Senja. Namun, jika ia bekerja hanya untuk bermegah-megahan serta hanya untuk memperkaya dirinya, maka ia dalam sabilisi syaitan, jalan setan. Sambung Senja. Astagfirullahalazim, aku gak gitu kan sayang. Seketika Kei mendongakkan kepala menatap Senja. Insya Allah tidak, Mas. Karena Mas dan keluarga sudah mengeluarkan sebagian harta yang Mas dapat untuk diberikan kepada yang berhak. Alhamdulillah, terima kasih, sayang atas penjabarannya. Iya Mas. Kei nampak imut dengan posisi wajah menengadah seperti itu, Senja tidak tahan untuk mengecup kening Kei. Walaupun pada akhirnya ia malu-malu. Kei tersenyum dan mengecup dagu Senja. Aku tidur sebentar, sayang. Silakan, Mas, aku akan memelukmu, bisik Senja. Inilah cara penyaluran rindu di antara mereka, hanya saling memeluk. Yah Mas Kei, gua pikir mau ngapain. Cuma pelukan doang,
Batin Semi dengan bibir mengatup rapat menahan tawa. Sebelumnya ia mencuri pandang ke arah belakang sekilas. Sam, jangan tertawa. Gue enggak bakal melakukan lebih di belakang sini. Jangan harap lu dapat tontonan gratis. Ujar Kay dengan mata tetap terpejam. Iya mas. Balas Semi gugup. Buset si bos, punya ilmu batin, apa? Tahu aja kalau gue sedang ingin tertawa, batin Semi kembali. Namun ia berusaha untuk tenang di balik kemudinya. Beberapa menit, Kay terlelap namun, ia terkejut saat ia sadar, senja pun ikut terlelap dengan kepala jatuh di atas kepalanya. Sayang, akhirnya Kay memposisikan duduknya dengan benar. Lalu ia menarik senja perlahan untuk tidur di pangkuannya. Sam, setelah waktu asyar tiba, cari masjid. Baik, mas. Alhamdulillah, akhirnya Kay dan Senja tiba di Jakarta. Tepatnya di sebuah rumah minimalis modern. Mereka tiba ketika sudah mendekati waktu maghrib. Sayang, bangun, kita sudah sampai. Kay menepuk pelan pipi Senja. Mas, kita sudah sampai di rumah Mami ya? Tanya Senja sembari menggeliat kecil. Ini rumah kita, sayang. Mari. Kay mengajak Senja keluar dari dalam mobil, walaupun banyak pertanyaan di dalam benaknya mengenai bangunan rumah tersebut namun, Senja tidak bertanya lebih. Ia memilih ikut turun bersama Kay. Sebelum masuk ke dalam rumah, Kay menyuruh Semi dan Joe untuk pergi dari tempat itu menggunakan mobil Senja, ia minta mobil miliknya ditinggal. Kini Senja dan Kay sudah masuk ke dalam rumah dan sedang meniti anak tangga menuju lantai 2. Masya Allah, rumahnya bagus. Ujar kagum Senja. Alhamdulillah kalau kamu suka, Mami telah menyiapkan rumah ini, sejak kita menikah. 5 bulan lalu. Loh mas, bukannya kita akan tinggal di rumah Mami? Tanya Senja. Iya sayang, untuk beberapa bulan ke depan. Akan tetapi, sesekali kita menginap di sini, untuk sekedar berduaan. Pacaran sayang, ujar Kay, Senja hanyalah mengangguk. Hingga mereka tiba, di sebuah ruangan. Nah, selamat datang di tempat pacaran halal kita, sayang. Kay membuka sebuah kamar yang cukup luas, Senja hanya mampu menutup mulutnya dengan telapak tangan. Lalu ia mundur dan menyembunyikan wajahnya di balik bahu Kay. Kita ke rumah Mami saja, mas. Ada, apa, ini kamar kita, tidak mau masuk. Sayang, aku, malu. Jangan malu, lebih baik kita mesraan, yuk. Tidak mau, mas jangan aneh-aneh. Pekik Senja. Namun Kay segera membopong tubuh Senja. Ia menuju kasur, mendaratkan tubuh Senja dengan pelan dan hati-hati. Tolong aku, agar aku dapat menuntaskan rasa rindu ini. Kay menatap Senja lembut dengan mendamba. Mas, ingat syarat dariku. Ingat, kok, tenang saja, aku hanya akan buat kamu tidak suci, tapi aku bisa jamin, tandas Kay sedikit serakah dan menuntut, membuat Senja agak kewalahan dan ia berusaha mengimbangi perlakuan Kay.